warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Razi Ramadan, Sisipol Raja Ali Haji, NIM 2010155 dari jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan publik. Kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk mengatur sebagai bidang kehidupan dalam negara. Analisis kebijakan publik adalah proses formulasi berbagai alternatif kebijakan publik dan keputusan pemilihan alternatif yang terbaik. Studi kebijakan publik yang pertama ada kebijakan publik dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, ilmu administrasi, ilmu ekonomi dan sebagainya. Yang kedua, public policy is whatever government chooses to do or not to do. Yang ketiga, what government do, why they do it, and what difference it make. Demokrasi dan kebijakan publik. Yang pertama, dalam negara yang demokratis, kebijakan publik dibuat mencerminkan aspirasi masyarakat. Sedangkan di negara yang belum demokratis, terjadi distorsi yang menghambat penyaluran aspirasi masyarakat kepada pembuat kebijakan. Beberapa teori publik, yang pertama elit teori, yang kedua institusionalisme, yang ketiga grup teori, yang keempat political system teori. Elit teori adalah teori yang menganggap kebijakan publik di suatu negara atau daerah dibuat oleh ruling elite. Berdasarkan nilai preferensi mereka, rakyat banyak tidak mempunyai akses dalam formulasi maupun implementasi kebijakan. Elit teori berdasarkan pada asumsi bahwa dalam negara yang bersangkutan, sistem pemerintahan belum didukung oleh budaya politik yang demokratis. Secara formal, mungkin sistem pemerintahannya adalah demokratis, tetapi adalah realistis belum berfungsi dengan efektif. Thomas Dewey dan Hamburg Ziegler mengatakan sebagai berikut. Satu masyarakat terbagi dalam sekelompok kecil yang sangat berkuasa dan sekelompok lain yang tidak berdaya ruang tergantung pada kemauan kelompok kecil sebagai ruling elite tersebut. Dua, kelompok elit yang berkuasa ini berasal golongan menengah ke atas. Yang ketiga, perpindahan dari kelompok non-elit ke dalam kelompok elit sangat terbatas untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan hidupnya. Hanya mereka yang sudah menerima basic elite konsensus yang dapat diterima. Yang keempat, kebijakan publik dibuat untuk kepentingan ruling elite dan tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginan massa. Yang kelima, perubahan kebijakan publik hanya bersifat inkremental dan tidak revolusioner. Yang keenam, kelompok elit lebih banyak mempengaruhi massa daripada sebaliknya. Institusionalisme adalah studi kebijakan berdasarkan pendekatan formal terhadap peran institusi pemerintahan yang terkait dalam formulasi dan implementasi suatu kebijakan, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat, eksekutif, badan peradilan, dan partai-partai politik. Aspek-aspek formal dan institusi tersebut mencakup kewenangan hukum, peraturan prosedural, fungsi-fungsi, dan kegiatan-kegiatannya. Saya akan menjelaskan masih tentang institusionalisme. Institusional ekonomik melihat kebijakan ekonomi menurut peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan perekonomian untuk mengoreksi kelemahan mekanisme pasar, seperti pengendalian perbankan agar tidak melakukan penyaluran kredit secara berlebihan kepada masyarakat sehingga menimbulkan gejala bubble ekonomi. Karena
penyalur kredit tersebut hanya berdasarkan permintaan semu. Contoh bahaya bubble ekonomi adalah kegagalan subprime mortgage di Amerika yang menyulut krisis keuangan global. Grup teori adalah teori yang menganggap kebijakan publik sebagai produk dari perjuangan kelompok. Kebijakan publik merupakan titik ekuilibrium dalam suatu perjuangan antar kelompok. Penekanan pada bagaimana peranan political interest group dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan. Pemerintahan yang demokratis berdasarkan prinsip of the people, by the people, and for the people. Dalam masyarakat modern, prinsip tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung karena besarnya ruang lingkup, fungsi, dan tugas pemerintahan. Khususnya prinsip by the people tidak dapat dilaksanakan secara langsung, tetapi melalui pemilihan dan penunjukan atau elected official dan appointed official, serta para career official atau birokrat. Political System Theory adalah teori yang menganggap kebijakan publik sebagai respon sistem politik terhadap permintaan yang muncul dalam masyarakat lingkungannya. Input dari lingkungan berapa permintaan dan dukungan ini dapat dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum, membayar pajak, memilih dalam pemilu dan sebagainya. Selanjutnya, kebijakan politik dapat mempengaruhi masyarakat dan pada gilirannya akan mempengaruhi permintaan baru terhadap para pembuat kebijakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan kayak struktur dari lingkungan policy making. Dari lingkungan dalam itu menyangkut dari ormas. Lingkungan luar itu ada sama kayak natural resource topography, sarana perekonomian ada dari partai politik, ilmu teknologi yaitu sama yang menyangkut dengan asosiasi bisnis, hubungan internasional, kebudayaan politik, struktur sosial, iklim. Policy proses. Yang pertama ada public problem, yang kedua public demand, yang ketiga adalah policy agency, yang keempat ada policy formulation, yang kelima policy decision atau keputusan kebijakan, yang kelima ada policy implementation, yang keenam ada policy evaluation, yang ketujuh ada policy implementation, yang kedelapan ada policy evaluation, yang kelima feedback. Di public demand yaitu berarti tidak masuk dalam agenda. Kalau policy agenda tidak ada keputusan kebijakan. Kalau dari policy decision atau keputusan kebijakan yaitu positive action. Public problem yang pertama ada those what initiate and maintain process. Yang kedua effect on the state of society. Jenis kebijakan publik.
Yang pertama ada distributif, yaitu kebijakan publik yang bertujuan untuk memberikan fasilitas dan pelayanan bagi golongan penduduk tertentu. Yang kedua, pengaturan atau regulatory, yaitu kebijakan publik yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat melalui pembatasan kebebasan bertindak dari subjek atau golongan penduduk untuk mengurangi pertentangan di antara golongan yang bersaingan. Contoh yaitu antitrust legislation, perlindungan lingkungan hidup. Jenis kebijakan publik masih sambung yang tadi, saya akan menyambungkan yang ketiga dari distribusi, yaitu kebijakan publik yang bertujuan untuk merubah alokasi kemakmuran pendapatan dan hak di antara sebagai kelompok dalam dan kelas dalam masyarakat. Contoh perpajakan yang progresif, jaminan sosial. Yang keempat, self regulatory, yaitu kebijakan yang diusahakan dan didukung oleh kelompok kepentingan untuk memajukan dan melindungi kepentingan mereka. Contoh, izin praktek dan asosiasi profesional seperti EDI atau biasa disebut ID. 8 kriteria dalam menilai usulan kebijakan. Yang pertama ada efisiensi, yang kedua efektivitas, yang ketiga equity, yang keempat equality, yang kelima ada public participation, yang keenam ada freedom, yang ketujuh ada predictability, yang kedelapan ada procedural fairness. Efisiensi yaitu tentang sampai seberapa jauh suatu kebijakan publik menghasilkan sejumlah besar output untuk sejumlah kecil input. Efisiensi sama dengan O atau I sama dengan benefit atau cost. Efektivitas yaitu tentang sampai seberapa jauh suatu kebijakan publik mencapai tujuan yang diinginkan. Equity yaitu tentang sampai seberapa jauh penyebaran benefit dan cost di antara berbagai kelompok daerah, wilayah ditinjau dari segi proporsi jumlah penduduk, kebutuhan dan sebagainya. Equality yaitu sampai seberapa jauh penyebaran benefit dan cost di antara berbagai kelompok dan daerah wilayah sehingga masing-masing memperoleh bagian manfaat dan biaya yang sama. Public participation yaitu sampai seberapa jauh mayoritas penduduk yang berkepentingan mempunyai pengaruh terhadap formulasi dan implementasi kebijakan publik. Sebaliknya, sampai seberapa jauh pandangan minoritas diberi kesempatan mempengaruhi pihak mayoritas. Freedom, sampai seberapa jauh kebebasan hidup dan berusaha dijamin. Predictability yaitu sampai seberapa jauh kebijakan publik dilaksanakan secara objektif dan anggota masyarakat yang berkepentingan dapat mengetahui sebelumnya apa cakupan dan arah kebijakan tersebut. Procedural fairness yaitu sampai seberapa jauh orang yang terkena dampak kebijakan publik dapat mempertahankan dirinya dari perlakuan sebagai orang yang tidak perlu ditolong, misalnya kasus welfare police. Bagaimana cara mengukur peningkatan kemampuan masyarakat? Yang pertama ada Pareto Optimality. Kemakmuran masyarakat meningkat apabila paling sedikit satu orang bertambah makmur dengan tidak menyebabkan orang lain bertambah miskin. Yang kedua ada Kaldor-Hicks. Kemakmuran masyarakat meningkat apabila orang yang memperoleh manfaat dari kebijakan publik atau pembangunan membantu orang lain yang dirugikan sehingga tidak ada orang lain yang bertambah miskin apabila ada orang yang bertambah kaya. Administrasi dan kebijakan publik. The classical hierarchy model. Max Weber berkata, birokrasi yang ideal adalah yang sangat rasional, wewenang dan struktur berdasarkan hukum dikendalikan dari atas oleh sekelompok kecil pembuat keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan dilakukan oleh bawahan. Woodrow Wilson berkata, kebijakan publik dibuat oleh politikus,
administrasi publik yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah bersifat netral dan profesional, berfungsi sebagai implementer kebijakan. Classical Hierarchical Model. 1. Formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan adalah kegiatan yang terpisah dan berurutan. Yang kedua, formulasi kebijakan adalah dan implementasi kebijakan terpisah karena adanya pembagian pekerjaan. 3. A. Pembuat kebijakan mampu menilai proses kebijakan karena mereka dapat menyetujui prioritas antara tujuan-tujuan yang berbeda. B. Pelaksana implementers mempunyai kemampuan teknis, kepatuhan, dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan. 4. Keputusan dalam tahap implementasi kebijakan adalah bersifat teknis dan non-politis. 5. Proses kebijakan bersifat satu arah, yaitu top-down hierarchical activity. Classical Hierarchical Model. Yang pertama ada policy formulation atau politik. Yang kedua ada policy implementation administrative atau deliver. Yang ketiga policy output asumsi. The end or goal of administrative action were fixed by statute or by directive of a responsible political official. The administrator directive extended only to decision on mean. Maaf sebelumnya saya kurang pandai berbahasa Inggris, tapi untuk menjelaskan bagaimana materinya, saudara atau bagi yang menonton video ini, Anda bisa melihat bagaimana proses dari neo-model the policy process as a system. Bagaimana cara dari pertama kayak struktur dari pertama, kedua, dan ketiga. Neo model, the policy process a system. Proses kebijakan publik bersifat kompleks. Tahap-tahap formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan adalah saling tergantung. 2. Proses kebijakan publik tidak bersifat mutually exclusive. Seorang pelaku dapat terlibat dalam berbagai tahap kebijakan. Yang ketiga, tiap tahap kebijakan mempunyai lingkungan yang berbeda. Seperti yang di bawah ini, yang tadi sempat dijelaskan, berurutan dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Environment 1. Environment I. Policy formulation. Lingkungan ini dianggap paling formally structured, terpusat pada mekanisme resmi pembuatan keputusan kebijakan. Aktor atau pelaku utama adalah para pembuat keputusan kebijakan yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan, yang punya kewenangan dalam penentuan prioritas dan alokasi sumber daya. Yang pertama ada anggota DPR, pejabat tinggi, menteri, kepala daerah, presiden. Aktor pelaku lain dari luar yaitu pemerintah yang mewakili special interest or constitutive group, misalnya LSM. Program implementation. Tujuan-tujuannya ingin dicapai dirumuskan secara detail. Garis wewenang dan tanggung jawab diperjelas. Prosedur operasional distandarisasikan. Adaptive implementation. Tujuan-tujuan dirumuskan secara umum. Semua pihak diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif. Penjabat pelaksana diberi diskresi yang cukup. Kriteria perumusan tujuan program implementation. Yang pertama ada specific, yang kedua ada measurable, yang ketiga attainable, yang keempat ada reality based, yang kelima ada time bound. Paling sedikit pada tahap formulasi, para pelaku harus mengidentifikasikan. Yang pertama ada general policy goal.
Yang kedua ada general means to achieve policy goals. Implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap implementasi kebijakan tekanan politik ternyata sangat kuat, dinamis dan kompleks. Berbagai pelaku atau aktor yang terlibat. Yang pertama ada policy maker, formal implementers, lobby, penerima atau sasaran kebijakan, mass media, interest group, evaluator. Karena implementasi kebijakan biasanya tidak dilakukan secara paksaan, maka para pelaku resmi harus melakukan persuasi, negosiasi, dan kompromi dengan pelaku lain yang berkepentingan. Struktur organisasi dan norma-norma birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Evaluasi kebijakan. Para pelaku yang terlibat dalam tahap perumusan dan implementasi kebijakan cenderung untuk memandang evaluasi dari sudut asumsi dan prosedur sehubungan dengan pencapaian tujuan utama. Policy makers cenderung memandang evaluasi dari segi kepentingan konstituen karena kekuasaan mereka tergantung pada dukungan rakyat yang diwakili mereka. Cara evaluasi kebijakan adalah melalui survei terhadap kepuasan rakyat. Policy implementers cenderung memandang evaluasi dari segi keberhasilan mengelola program. Karena itu ada kecenderungan untuk menguasai dan mempengaruhi informasi yang diberikan kepada policy decision maker. Caranya, 1. Memilih data dan informasi yang mendukung kinerja. 2. Memobilisasi dukungan terhadap kebijakan. Evaluasi teknis. Evaluasi oleh pihak ketiga, yaitu oleh evaluator profesional, lebih menekankan pada cara evaluasi yang secara metodologis dapat dipertanggungjawabkan. Policy maker dan atau implementers akan menerima hasil evaluasi oleh profesional sebagai evaluator teknis apabila dipenuhi persyaratan tertentu. 1. Tujuan yang diinginkan oleh policy makers telah dipahami dengan benar atau evaluator teknis. 2. Pencapaian tujuan diukur dengan objektif. 3. Laporan evaluasi menjelaskan hubungan antara tujuan dan hasil program. Sebaliknya, evaluator teknis hanya bisa melaksanakan tugasnya apabila 1. Tujuan kebijakan jelas, 3. Tujuan dapat diukur, 3. Implementasi diarahkan untuk mencapai tujuan, 4. Tersedia cukup data yang diperlukan. Meskipun evaluasi teknis bersifat objektif, hasil evaluasi mempunyai konsekuensi terhadap policy makers maupun policy implementers. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Amiruddin Ramadan. Apabila saya ada salah kata dalam penjelasan, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.